Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Ibu harap kabar anak-anak di rumah dengan keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Cynthia. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik. Pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di mana tumbuhan itu pasti bermanfaat bagi manusia. Dan sekarang kita akan belajar pada 3 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia. Yang kedua, Matematika. Yang ketiga, SBDP. Nah, sekarang kita akan belajar Bahasa Indonesia mengenai materi dongeng. Apakah ada anak-anak yang tahu apa itu dongeng? Jika tidak tahu, Ibu akan menjelaskan tentang dongeng. Yang pertama, pengertian dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, unsur-unsur intrinsik dongeng. Yang pertama ada tema, yaitu gagasan pokok yang ada di dalam cerita. Yang kedua, tokoh, yaitu pemain yang ada di dalam cerita. Yang ketiga adalah penokohan, yaitu karakter atau watak yang ada di dalam cerita. Yang keempat adalah alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita. Yang kelima adalah latar. Latar adalah suatu yang mengenai waktu, suasana, maupun tempat di dalam cerita. Yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan seseorang penulis pada seseorang pembaca. Di sini Ibu mengajak anak-anak untuk membaca teks dongeng dengan suara lantang. Kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan isi dongeng yang telah dibaca. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. A. Lafal. Yang pertama, mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. B. Intonasi. Suara kalimat yang diakhiri dengan tanda titik intonasi, suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya intonasi, suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. C. Ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. D. Tanda baca. Yang pertama, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. 2. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. E. Suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. Nah, anak-anak, di sini sudah terdapat teks dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus.
Mari kita baca bersama-sama. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sumber www.rumahdongeng.com. Di sini sudah terdapat lembar kerja siswa. Perintahnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal nomor pertama. Siapa teman pohon apel? Ayo, anak-anak, ada yang tahu tidak? Ya, benar. Jawabannya adalah seorang anak laki-laki. Jika benar, nilainya 2. Yang selanjutnya, soal nomor 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ada yang tahu anak-anak jawabannya apa? Ya, benar. Jawabannya adalah pohon apel merasa senang. Jika benar jawabannya, nilainya 2. Selanjutnya, nomor 3. Soalnya, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ada yang tahu jawabannya anak-anak? Ya, benar. Jawabannya adalah pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah. Atau pohon apel menyediakan akar pohonnya yang tersisa sebagai tempat beristirahat. Jika benar, jawabannya diberi nilai 2. Selanjutnya, nomor 4. Soalnya adalah
Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ada yang tahu anak-anak jawabannya apa? Ya, benar. Jawabannya adalah pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Jika benar, jawabannya diberi nilai 2. Selanjutnya, soal nomor terakhir yaitu soal 5, nomor 5. Soalnya adalah di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ada yang tahu jawabannya anak-anak? Iya, benar. Pohon apel menangis karena merasa bahagia bisa bersama-sama dengan temannya lagi. Jika jawabannya benar, diberi nilai 2. Jadi semua nilainya ada 10 jika benar semua. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini mengenai materi matematika. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan atau juga bisa disebut sifat komutatif. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Mari kita simak ilustrasi berikut. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Pada kotak pertama terdapat 35 helai daun kering. Ditambah dengan kotak kedua dengan 15 helai daun kering. Dapat kita jumlahkan dan hasilnya 50 daun kering. Setelah Dayu menghitung daun kering yang dikumpulkan, Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. Di sini ada di kotak 1 terdapat 15 helai daun kering dan pada kotak 2 terdapat 35 helai daun kering. Mari kita jumlahkan. Hasilnya 50 daun kering. Nah, ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Kita buat kesimpulan dari persoalan berikut. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Jika kita balik, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Hasilnya sama. Jadi kesimpulannya 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Sehingga operasi hitung penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau komutatif, yang artinya ketika bilangan dibalik, maka hasil penjumlahan tetap sama. Jadi, dari materi matematika yang sudah kita pelajari, dapat memahami bahwa sifat komutatif atau pertukaran yang dimaksud adalah
Jika angka yang dijumlahkan dibalik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama. Di sini Ibu memiliki lembar kerja peserta didik yang kedua. Silakan anak-anak mengerjakan soal ini sesuai dengan materi sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, setelah itu anak-anak dapat memfoto pekerjaan anak-anak dan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Tadi kita sudah belajar mengenai materi bahasa Indonesia, matematika, dan sekarang kita akan belajar mengenai materi seni budaya dan prakarya atau biasa disebut dengan SBDP. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai pola irama pada lagu. Pola irama adalah sebuah panjang dan pendeknya dari sebuah bunyi. Pembahasan. Panjang dan pendeknya sebuah bunyi akan dapat dilakukan perhitungan yang akan didasari dengan adanya sebuah ketukan. Dari ketukan itu sendiri merupakan sebuah bunyi yang akan melakukan pengaturan terhadap berbagai macam bentuk hal yang akan digambarkan dengan bunyi, seperti detak, jarum jam, atau mengetuk meja. Dari pola irama berjalan yang dinamakan menurut birama. Birama kemudian adalah sebuah kuat dan juga lemahnya bunyi pada sebuah lagu. Kemudian kuat serta lemahnya dari sebuah bunyi akan dilakukan pembatasan terhadap garis birama. Kemudian birama akan dilakukan penandaan dengan menggunakan tanda birama. Contohnya adalah 4/4. Dalam hal ini, birama yang akan digunakan adalah sebanyak 4 ketukan. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu pola birama, mari anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi bersama dengan judul lagu Cemara, ciptaan A.T. Mahmud, dengan birama ketukan 3/4. Bergerak-gerak kian kemari seperti
anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi lagu Cemara bersama-sama. Nah, sekarang kita bahas yuk. Kita perlu mengetahui apa sih itu lagu Cemara. Nah, yang pertama, lagu Cemara merupakan lagu yang memiliki pola irama sederhana. Yang kedua, lagu Cemara merupakan lagu anak-anak. Yang ketiga, lagu Cemara memiliki birama 3/4. Apa sih artinya birama 3/4? Yaitu memiliki 3 ketukan. Ketukan itu dapat kita ketahui dengan bertepuk tangan. 1, 2, 3. Selain itu, kita juga mengetahui dengan memukul meja. 1, 2, 3. Nah, seperti itu anak-anak. Setelah kita belajar bersama-sama, semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat berguna bagi masa depan anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada minggu depan dengan materi baru. Jangan lupa anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.